Selamat datang teman-teman di video kali ini masih lagi belajar Revit untuk kelas mahasiswa. Jadi pada tahap ini di video ini kita akan mempelajari mengenai kamera perspektif, true north, potongan, sheet setting, cop setting dan juga nanti kita merotate view. Baik, pertama kita coba ke kamera perspektif terlebih dahulu. Jadi untuk kamera perspektif yang saya maksud adalah kita di 3D view-nya ini. Nah, kalau teman-teman buka secara default, dia akan ortografik seperti ini. Ya, perspektif. Ini bagus buat membuat presentasi aksonometri gitu. Jadi skalatis dan juga ya bagus lah. Di sini aku mau ngajarin teman-teman pakai perspektif. Ya, klik yang sini, klik kanan, klik yang perspektif. Kemudian kalau di SketchUp itu kan ada yang namanya angle ya. Kita klik Z angle sekian derajat itu. Tapi kalau di Revit itu pakainya seperti ini. Kita bisa klik ini, lalu pindah ke yang ini. Nah, jadi kalau pakai ini tuh gini. Jadi kita mengoperasikannya, ya bisa diperhatikan ya. Jadi kalau si kursornya itu keluar dari lingkaran, dia maka geser. Kalau berputar dalam lingkaran, dia akan memilih komen yang ada di dalam. Nah, kita pergi yang ke panah ini, kalau kita klik yang increase or decrease focal length. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik kiri aja di mouse, dimaju mundurin. Kira-kira gitu. Nah, oke, aku mau close dulu. Atau teman-teman bisa klik ini, shift W. Ya, shift W nanti dia muncul seperti ini. Nah, shift W ini sebenarnya ini bisa jadi orbit, ya kan, atau kita center. Nah, itu seperti ini. Atau up and down. Nah, atau seperti itu. Oke, aku close dulu sininya. Nah, kemudian ketika perspektif kita bisa jalan-jalan nih. Kita bisa jalan ke dalamnya. Terus kemudian gimana kalau look around-nya gitu. Melihat kanan kirinya. Itu kita bisa pakai di mouse klik kanan. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat kanan kiri di sini. Kita mau maju sini, kita mau ke sini gitu. Ini juga ada walk. Cepetan ya. Nah, ntar bisa. Oke, aku mau naik ke atas. Nah, gitu deh. Nanti bisa diulik-ulik sendiri. Kira-kira seperti itu cara mainnya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih condong menggunakan aplikasi render aja gitu. Misalnya Enscape, jadi kan langsung gambar langsung, tapi bisa jalan-jalan kira-kira gitu. Oke, baik. Setelah itu kita akan belajar True North. Cara setting True North itu ada pada side plan. Oke, baik. Kita buka dulu side plan-nya ini di side atau di ini coordination side. Oke. Jika teman-teman bisa lihat di properties ini, teman-teman banyak yang diabu-abukan. Vibransi abu-abuin, terus ini juga abu-abu gitu. Nah, orientation ini true north-nya. Kita harus setting ke true north nih. Kalau misalkan masih project, maka perlu diganti ke true north. Tapi kalau misalkan di sini abu-abu, maka berarti teman-teman ada menggunakan view template di sini. Nah, nanti ini bisa nih di view-view lain misalkan kok nggak bisa berubah-berubah ya gitu. Nggak bisa vibransi nggak bisa diatur. Nah, berarti kamu pakai template-nya. Nah, kalau template-nya kan ini misalkan template-nya block plan. Nah, di sini udah ada settingan-settingan macam-macam, kira-kira gitu. Nah, aku pilih non aja. Aku pilih non. Nah, nanti di sini True North, Project North. Nah, kita maunya True North. Jadi memang benar-benar North-nya itu secara real gitu di lapangan. Kalau Project North berarti dia itu simetris antara horizontal juga vertikal. Memudahkan untuk penggambaran. Kira-kira gitu. Oke, di sini aku pilih True North ya tentunya. Langkah berikutnya adalah aku mau di sini aku hide dulu. Aku mau rapiin dikit sini ininya. Terus aku ini mau aku hide. Oke, kategori aku hide. Ini soalnya kayaknya sekarang terlalu gede. Aku di 50 aja lah. Oke, setelah itu kita masukin coba logo dari si simbol north-nya ya. Kita bisa ke insert, ya kita bisa ke annotate dulu simbol klik ini.
Coba cari ada north-nya apa enggak. Oh, oke, enggak ada. Berarti kita harus perlu load family dulu. Nah, kita pergi ke sini, annotation, kita scroll down dan kita bisa mendapatkan north arrow. Oke, kita open, nanti kita dapat seperti ini. Oke. Katakanlah aku utaranya di sini. Nah, teman-teman nanti tentuin titik north-nya masing-masing. Jadi satu sama lain tidak sama. Katakanlah aku seperti ini untuk titik north-nya. Maka bangunan ini arah ini harusnya ke atas karena ini side plan gitu. Oke, caranya seperti apa untuk merotate side plan ini? Kalau ini berubah side plan-nya mengarah ke terhadap utara, maka view-view di lain tidak tergantung, tidak terpengaruh karena mereka menggunakan project north. Kalau di sini karena side plan kita pakainya true north gitu. Oke, kita pergi ke manage. Kita ke position, kita rotate true north. Nah, nanti punya arah ini ya. Nah, caranya adalah kita scroll, kita klik ini. Nanti dia memutar atau dia mencari titik tumbuh. Nah, oke, aku klik yang tengah, aku geser ke atas. Jadi gimana biar si panah ini ke atas? Klik, oke, dan seperti itu. Kita coba lihat di level 1, dia tidak terpengaruh. Tapi kalau di sini kita ubah project orientation yang menjadi true north, maka dia juga ikut berubah gitu. Oke, kita balik ke set plan. Aku mau tambahin shadow di sini. Oke, ini terlalu panjang shadownya. Ke sini sun setting, kemudian still berarti tidak berubah. Oke, aku mau buat di sebelah si M aja, coba apply. I think enough. Oke, cukup. Aku mau masukin ini ke dalam sheet. Oke, berarti kita masuk ke tahap berikutnya adalah potongan sheet setting gitu ya. Oke, di sini aku mau coba masukin terlebih dahulu ke dalam sheetnya. Di sini udah tak siapin juga kopnya untuk kalian. Kemudian di sini aku mau masukin site-nya. Cara gimana? Caranya adalah dengan klik ini, di drag ke sini. Tag gitu. Nah, kalau misalkan terlalu over, kita bisa ubah si skalanya. Katakanlah 100. Oke, kira-kira gitu. Nah, oke, mungkin seperti ini. Kayaknya masih terlalu ngezoom ya. Coba kita custom aja di 125 katakanlah. Oke, mungkin cukup segini. Aku mau ganti ininya kan kepanjangan. Aku mau pendekin dengan cara klik ini, lalu geser yang ini. Oke. Sip. Oke, udah cukup. Oke. Setelah itu, kita bisa menggambar si side plan-nya. Menggambar si jalannya dan sebagainya. Oke, aku mau tunjukin caranya. Jadi di sini kita bisa menggunakan namanya detail line. Klik ini. Nah, kalau di sini ini agak susah untuk reference-nya. Dia nggak kena gitu. Kalau biasanya lebih mudah itu langsung dari project-nya. Jadi kita rapihin dulu ke kotak ini untuk crop view-nya. Lalu kita menggambar detail line di sini. Jadi nanti dia bisa reference. Contoh, di sini aku mau pakai ketebalan yang tipis saja 0,05. Aku mau bikin jalan ke arah sana. Nanti di sini ada jalan ke arah sana gitu ya. Oke, aku mau coba seperti ini dulu. Oke. Ini miring. Aku mau delete. Mau panjangin. Ya, dia nggak kelihatan ya karena memang over. Oke. Aku offsetkan. Ini lebar jalan katakanlah 6 meter. Oke. Kemudian aku mau bikin jalan ke arah sana. Aku bisa pakai rotate, bisa nggak ya?
Oh, nggak bisa. Oke. Aku mau bikin detailan lagi. Nah, teman-teman bisa pakai komen DL gitu ya. Ini sorry aku nggak kelihatan ininya ya. Lagi error. Oke, atau caranya seperti ini. Aku ngambil garis dulu di sini biar sama. Nah, aku move, klik ini. Terus aku TR. Oke. Panjangin. Aku offsetin lagi sekitar 6 meter lagi. Lalu ini aku tarik. Oke, aku mau nambahin teks di sini dengan cara annotate lagi teks di sini. Jalan Mekarsari katakanlah gitu ya. Aku rotate, bisa klik RO seperti ini. Nanti bisa teman-teman ubah formatnya di sini, bebas. Katakanlah seperti itu. Nah, nanti ini tidak terlihat di level atau di view lainnya, di detail lainnya ini. Kira-kira gitu. Oke. Lalu aku mau coba hide dulu crop regionnya, apply, dan selesai. Oke, saya rasa cukup untuk side plan-nya, ntar bisa teman-teman olah lebih baik lagi. Kemudian sheet setting. Sheet setting itu dimaksudkan adalah di sini. Jadi kalau kita di sini drawing list, side plan, nanti kita di sini mau coba katakanlah denah lantai 1 gitu ya. Jadi kita mau duplicate sheet, empty sheet. Nah, di sini kita pindah ke level lantai 2. Lantai 2, oke. Kemudian di lantai 3. Atap ya, denah atap gitu. Denah atap. Nanti secara otomatis nih, kode gambar ini udah terintegrasi dengan nomor di sini. Nanti kita coba ulik lebih dalam ya di situ. Save the project. Oke. Kita di sini denah atap, oke, potongan 1 langsung ya. Potongan 1, potongan 1. Ini nama teman-teman bisa bebas, potongan AA kayak atau BB kayak bebas. Potongan A2 aja aku gitu. Oke, kemudian di sini aku mau coba denah lantai 1, lantai 2. Nah, gimana Mas caranya biar denah lantai 1 dan 2 itu posisinya dalam satu lembar itu sama gitu. Jadi tidak geser-geser. Jadi kalau misalkan di presentasi itu keren gitu, lebih rapi. Nah, caranya bisa gini, dengan cara klik view, guide grid, klik OK, nanti seperti ini. Kita mau scale-nya diubah dulu, kalau coba 25. Oke, udah cukup. Aku mau kecilin aja menjadi seperti ini. Oke, ini masih view potongan ya. Aku coba ke lantai 1 dulu aja. Klik guide grid, floor plan, nanti di sini. Oke. Kemudian aku masukin denah level 1-nya di sini. Oke. Aku buka ini biar aku mau coba hide dulu. Oke, biar dia ini aku klik crop region visible and crop view. Terus aku mau rapihin dikit di sini. Oke. Saya rasa cukup. Terus kemudian aku mau di 75 aja. Oke. Ini tutup. Ini aku geser. Nah, kalau mau pindahin tuh klik ininya. Mau pindahin ini, klik ini, baru geser. Kalau klik ini, dia bisanya geser yang ini. Kira-kira gitu. Jadi beda ya. Kalau mau geser ininya, klik ini, baru geser. Tapi kalau mau ngurangin atau manjangin ini, klik yang ini dulu, baru nanti muncul biru-birunya. Gitu. Oke, aku mau patok di sini. Sip, oke. Setelah ini, nah di sini kita patokin si gridnya ini di dalam sini. Nanti biar nanti di view lain kita juga samain titik A1 itu di situ gitu. Jadi ntar bisa sinkron dengan view lainnya. Oke, di sini aku mau coba kecilin dulu si ininya.
Oke, level 1 aku pindah ke sini. Aku pendekin lagi. Oke, aku buka level 2. Aku nyalain si guide grid-nya. Oke, nanti muncul seperti ini. Kita masukin level 2 ke dalam sini. Ini ada 75. Oke, sama kita mau rapin dulu. Ini kita visible crop-nya kita tutup. Kemudian kita mau taruh si A1 ini ke dalam grid ini. Nanti kalian ekspor, nanti dia akan bisa sama dengan view yang di lantai 1 di situ. Oke, sip. Baik. Saya rasa cukup untuk sheet settingnya. Nanti kita bikin potongan habis ini. Oke, nanti untuk penamaan area, kita pergi ke lantai 1 dulu. Untuk penamaan area itu sendiri bisa secara manual dengan cara model text. Kita bukan di sini, model text itu dia bikin 3D model berbentuk teks gitu. Tapi kalau untuk teks keterangan di annotate pakainya teks ini. Contoh katakanlah kamar 1. Contoh gini, bisa. Oke, kita bisa menamakan area-area ini dengan annotate teks biasa dulu. Nanti sebenarnya ada fitur room, jadi secara otomatis dia akan menamai room 1, room 2 gitu. Kita coba di sini dulu aja. Kamar 1. Nah, teman-teman bisa mengapply-nya ke sini-sini semua gitu ya. Kalau misalkan mau nambahin ya untuk elevasi ya ntar tambahin gini aja. 120 misalkan gitu. Ini cara konvensional ya, sebenarnya ada cara yang lebih otomasinya gitu. Nah, silakan teman-teman bisa ngulik-ngulik sendiri untuk masalah ini. Oke. Berikutnya adalah rotate si view. Jadi kan sementara view sekarang itu adalah landscape ya. Aku mau mengubah ini menjadi portrait. Caranya dengan klik 2. Terus kita visiblekan dulu regionnya. Klik ini, klik arrow atau klik rotate itu, kita tinggal seperti ini dan berhasil. Nanti kita tinggal rapihin dari si ininya. Tapi otomatis dia akan scale juga berubah. Nanti misalkan teman-teman menggunakan copy yang portrait, maka silahkan diubah seperti ini. Oke, aku kembaliin seperti awal. Ya. Baik teman-teman, untuk video tahap ini kita mungkin cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita lanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih.